fadhkur nadharallahi ilaik. Fadhkur nadharallahi ilaik. Yang pertama, jika engkau beramal, maka ingatlah penglihatan Allah yang senantiasa melihatmu. Jadi ketika kita lagi beramal, maka ingatlah, ajak hati ini ingat, ajak jiwa ini ingat, ajak nafsu ini mengingat bahwa Allah tuh melihat kita. Yang kedua, kata beliau, wa idza takallamta fadhkur sam'allahi mink. Dan kalau engkau lagi bicara, atau kalau bahasa sekarang lagi ngetik pakai jempol atau pakai jari jemarimu di sosial media dan seterusnya, ingatlah Allah Maha mendengar pembicaraanmu dan mengetahui apa yang kau ketik itu. Gitu. Wa idza sakatta. Lalu yang ketiga, wa idza sakatta, dan jika engkau diam, maka ingatlah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri dan isi hatimu. Udah itu aja deh. Itu aja. Engkau akan berhasil. Simple kan? Jadi orang baik. Kesannya sih Pak Ustadz, tapi kayaknya berat juga. Ya udah, buat 3 aja udah. Kalau kita lagi beramal nih, ingat Allah itu maha melihat kita. Makanya orang yang bermaksiat ini lupa demikian. Kalau lagi bicara, ingat Allah maha mendengar. Dan kalau diam, udah gue diam aja deh. Kalau diam, Allah tahu apa yang ada dalam dirimu. Lihat, pembahasan berpuluhan halaman tentang muraqabah itu dipres hanya dalam 3 penggal kalimat aja sama Hatim Al-Asam rahimahullah. Ini tentang muraqabah. Pokoknya kalau lagi beramal, ingat Allah itu ngelihat. Makanya jamaah sekalian, maksiat itu tuh salah satu penyebab utamanya itu saat ini lupa bahwa Allah tuh lagi ngelihat kita. Makanya kan, apa kata Allah kepada orang yang sedang menghalangi orang yang sedang beribadah? Orang yang sedang beramal menghalangi orang lagi ibadah, kan dosa hadir. Masih ingat surat Al-Alaq ayat 14? Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat perbuatan-perbuatan dia? Kenapa dia halangi orang yang lagi sholat? Kan ara'aita alladhi yanha. Apakah engkau tidak melihat orang yang sedang menghalangi abdan idza shalla, hamba Allah yang sedang sholat? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bukankah yang dia halangi itu orang yang berada di atas petunjuk dan mengajak kepada ketakwaan? Jadi kenapa dihalang-halangi?
Dan yang menghalangi ini mendustakan dan berpaling dari Allah. Baru penutupnya apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah itu mau melihat dia? Semuanya Allah lihat. Semuanya Allah lihat. Sekali lagi yang membuat kita nggak perform, nggak mantap, nggak maksimal dalam ibadah, apalagi nggak ibadah, karena kita melupakan hal ini, jamaah. Bahwa Allah melihat kita. Dan ini salah satu inti muraqabah. Ya simpel lah. Kita nih yang sekarang ikut kajian online. Mau di kajian ini atau kajian yang lain. Sama ustadz-ustadz kita yang lain. Nah, tapi kita bicara detik ini. Apa yang membuat kita misalnya sekarang ikut kajian sambil tidur-tiduran, sambil rebahan, sambil tengkurap, sambil nungging, lalu pakaiannya berantakan udah, karena merasa nggak ada yang lihat gitu. Nggak ada yang lihat, ustadznya nggak bisa lihat, nggak ada panitia kajian, nggak ada teman-teman, ya udah suka-suka aja deh. Karena dia nggak merasa Allah lagi ngeliat dia. Coba kalau orang tuh kajian ini Allah lagi perhatikan saya nih. Oh, semangat kita. Oh, jaga sikap. Walaupun kita ikut kajian di kamar kita, atau di kos-kosan kita, atau di ruang belajar yang nggak ada siapa-siapa, yang lain nggak ada udah. Tapi sikap kita persis kalau ikut kajian di masjid, duduk paling depan ustadz kita, itu gayanya sama udah begitu aja, anteng gitu. Ada WA masuk nggak dibalas sampai selesai kajian, kecuali kalau darurat gitu. Udah nggak terdistract apapun, mantap gitu. Yang membuat kita nggak tampil bagus, apalagi khususnya ketika lagi sendirian, itu karena kita nggak merasa Allah melihat kita, nggak ada siapa-siapa. Maka hadirkan perasaan ini.